Halo semuanya, yes, akhirnya kita bisa live lagi hari ini. Saya akan membahas tentang bagaimana cara follow up di WhatsApp. Ada banyak banget pertanyaan yang masuk seperti ini, ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya. Bagaimana cara follow up di WhatsApp? Ya, ada beberapa hal penting yang kadang-kadang yang menjadi skema dasar awal yang nggak dijalanin sama teman-teman. Nah, itu yang bikin akhirnya follow up tuh susah. Nah, gimana caranya, mekanismenya hari ini coba saya bahas secara detail, jadi bisa paham. Jadi pengklasifikasiannya beda-beda, nggak semua. Jadi tiap orang punya apa bahasanya ya, punya strategi yang beda-beda. Kita harus klasifikasi ini orang yang tipenya seperti apa, ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat karena ini langsung real, langsung ibaratnya teknis ya, langsung bisa dipraktekin. Begitu. Ya, jadi hari ini saya bahas soal WhatsApp karena kan banyak orang main sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan tetap ngarahinnya kalau mau jualan ke WhatsApp gitu ya, mau pesan-pesan ke WhatsApp. Nah, hari ini coba saya kupas tuntas gimana cara follow up-nya. Nah, pas udah dia tahu harganya, pas dia nanya-nanya, kok pas di follow up lagi malah hilang orangnya. Nah, gitu ya. Nah, gimana tuh mekanismenya? Kita bahas di sini ya. Duh, rambut tambah panjang aja, ya. Oke. Ini penting banget. By the way, siapa yang di sini pakai WhatsApp? Ya, untuk follow up bisa komen di bawah ini ya, yang pakai WhatsApp untuk follow up. Oke. Dan juga coba komen Anda dari kota mana dan apakah suara saya jelas atau enggak. Wih, Bali hadir. Wih, gimana kabarnya Bali? Aman. Dan juga pariwisatanya katanya waduh, hotel-hotel sepi ya. Ya, kita berdoa semoga COVID ini bisa cepat selesai deh ya, supaya teman-teman yang di pariwisata di Bali juga nggak ngalamin penurunan yang terlalu signifikan ya. Saya juga mengalami penurunan kok ya di travel. Saya ngalamin penurunan gila-gilaan gitu ya. Tapi untungnya saya selalu bilang ya, sebesar apapun kapalnya pastiin punya sekoci gitu. Nah, sebesar apapun akhirnya kita masih jalan. Omset bulan lalu masih ratusan juta, karena selain jualan travel kita juga jualan PPOB dan lain sebagainya sebagai sekoci gitu. Untungnya makanya masih bisa running very well gitu ya. Nah, bisa komen dari kota mana teman-teman semuanya, dan apakah suara saya jelas gitu. Oh, jelas. Ini jangan jelas aja dari kota mana Bambang. Semoga COVID segera berlalu. Iya, betul. Amin. Ya, saya untuk kelas menengah ya, dan juga menengah atas. Bukannya lagi nggak mau buang duit, ya. Bukannya lagi nggak mau buang duit. Saya mau, ya, ibarat saya mau mengkonsumsi barang apa segala mau. Ya, saya mau nongkrong, saya mau ke mall. Mallnya tutup. Ya, tongkrongannya tutup. Ini masalah saya. Gitu. Saya mau ngumpul sama teman-teman saya. Ya. Saya nggak ada saya dan beberapa teman-teman saya nggak ada masalah untuk keluarin duit untuk hal itu. Ya, cuma nggak bisa, ini aja masalahnya, bener gak? Ya. Ya. Mall kesukaan saya tutup. Ya, kafe kesukaan saya tutup, kafe yang deket kantor saya tutup, ya, sampai abang-abang ketoprak tutup. Gile nggak? Tukang nasi padang minggu lalu saya masih makan nasi padang ya, hari ini takut ditutup. Ya, itu permasalahan saya. Gitu ya. Saya bukan nggak mau ekonomi berjalan, mau, saya juga mau keluarin duit saya. Cuma tutup semua ini, aduh. Moga-moga COVID nih cepat berakhir lah ya. Begitu. Saya juga bosen di rumah. Ada itu nggak kopinya kita? Saya ambil ya. Saya pengen nongkrong saya, bener. Sampai akhirnya ada satu kafe langganan saya. Punya temen juga. Akhirnya dari nongkrong jadi punya temen. Kafe ini yang nongkrong, kafenya satu ruko kecil, satu lantai.
Tapi atasnya kantor, bawahnya kafe. Tapi yang nongkrong lumayan. Anda tahu Rich Brian? Rich Brian itu rapper dari Indonesia yang sekarang di Amerika, ya. Rich Brian rapper dari Indonesia yang sekarang di Amerika. Bapaknya pun suka ngopi di kafe ini, ya, sama saya. Akhirnya gara-gara saya kangen nongkrong, kangen ngafe di sini. Yang punya juga masih muda. Saya akhirnya DM dia, istri saya DM dia, yang punya, bro boleh nggak bikinin saya 10 kopi, ya, dibotolin, ya, saya beli, gitu, berapa ratus ribu nggak apa-apa, saya beli. Gitu ya. Akhirnya bener, dia datang ke coffee shop ya, cuma buat bikinin saya kopi, ya. Abis itu dia pulang, dia tutup udah langsung nih, ya, kopi coffee gitu. Ini saya beli sampai 10 satu. Ini yang nggak pakai susu, ini yang pakai susu. Yang pakai susu bisa bertahan 2 minggu, yang nggak pakai susu bisa 6 bulan gitu. Dan ini prosesnya luar biasa. Dia udah di brew, digoreng, dipanggang 24 jam sebelumnya, ya, 24 jam dipanggang, ya. Jadi kopinya kenceng banget, enak banget gitu, ya, dahsyat dah. Oh gini ya, gitu beda ya kalau di blast kenceng. Nah ya, jadi saya sampai saking kangennya, biasanya saya nongkrong di sini sama bapaknya Rich Brian, nongkrong di sini, ngopi di sini, ya. Sampai saya DM, saya sebel banget, bro tolong buka, ya, bikinin punya saya di packaging kayak gini, and then saya beli. Akhirnya dia mau. Ya iyalah, ya, nggak ada pelanggan, nggak ada apa, nggak usah bayar listrik banyak, nggak usah nyalain wifi, dapat duit ratusan ribu, siapa yang nggak mau. Ya gitu, mantap. Ya, Pondok Gede hadir, Kuala Lumpur hadir, Pekanbaru, mantap, Sidoarjo mantap, masuk. BTW nggak semua turun, kos berat badan naik, betul. Saya makan sehari bisa 4 kali. Saya sebelum COVID ini saya nge-gym udah turun, saya berat badan saya, lingkar pinggang saya udah turun. Gara-gara COVID naik lagi. Saya udah bosen makanan di lingkungan saya. Ya, di perumahan saya bosen. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya keluar rumah juga, naik mobil, ya, nggak bersentuhan dengan orang lain, tapi saya beli makan. Gitu ya. Terus saya bosen, ya, saya bosen, benar-benar bosen. Makanannya itu aja di GoFood, itu aja, ya. Padahal tiap hari udah ganti makanan, tetap bosen. Ya, jadi ini naik, nggak tahu udah berat badan saya berapa. Kemarin udah sempat 100, ya, turun sekarang, ya, 100, sekarang turun jadi udah turun 90-an, naik lagi nih, ini pasti udah naik lagi, ya. Walaupun trainer di gym saya bikin IG online, jadi dia latihannya di online gitu, ya. Elah, saya nontonin dia, ya, saya lihat dia capek banget, sampai keringetan, saya mah nonton aja. Gitu. Jelas suaranya. Jakarta Barat hadir, Saudi Arab. Arab Saudi mantap hadir, Kalimantan hadir, Kuala Lumpur hadir, Kalimantan hadir. Tuh Bagus Angke, ini memang tuh Bagus Angke udah negara sendiri ya. Tuh Bagus Angke. Negara bersebelahan dengan negara Pantai Indah Kapuk dan bersebelahan dengan negara Grogol. Ya, itu tengah jalannya tuh, ya. Angke gitu. Oke. Yuk, nah kita bahas. Siapa yang di sini pakai WA untuk pemesanan dan follow up pelanggan? Coba komen saya gitu. Jadi supaya saya tahu ini memang Ulwa hari ini bermanfaat gitu. Ya. Biar saya tahu Ulwa hari ini bermanfaat. Cuma iseng doang. Oke, ya. Bisa komen ya saya gitu. Nah, jadi ini penting banget supaya Anda tahu polanya, ya. Asumsi saya begini ya, asumsi saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Asumsi saya berarti Anda sudah
sudah mengumpulkan calon pelanggan entah di mana, bisa jadi di FB, bisa jadi di IG, bisa jadi di YouTube, dan di mana Anda udah edukasi sedikit mereka, lalu Anda mempromosikan barang Anda, ya. Lalu pas Anda promosikan barang Anda, ya, ketika ada yang mau beli, Anda arahkan ke WA. Benar gak? Jadi asumsinya mereka yang udah di WA ini sudah kenal Anda, sudah tahu sedikit soal produk Anda, dan pas dia mau nanya-nanya lebih lanjut dan mau beli, akhirnya dia WA Anda, gitu ya. Nah, saya asumsikan begitu ya. Jadi jangan begini nih. Oh, saya dari WA coach, gimana caranya? Saya broadcast aja jualan saya di grup-grup WA. Ya kalau kayak gitu ya susah closing dong, Bambang. Ya ada dua hal yang dia nggak lewatin. Yang pertama, dia belum trust sama Anda, ya kan? Dia belum kenal Anda. Yang kedua adalah dia belum tahu produk apa yang Anda jual. Nah tiba-tiba Anda suruh dia jualan, ya itu mau di follow up sampai bibir jontor juga agak susah kan gitu. Nah itu kita nggak usah bahas lah gitu ya. Nah gimana coach supaya orang mengenal kita, bangun personal brand Anda? Gimana cara bangun personal brand? Anda nonton YouTube saya aja, saya udah bikin apa tuh namanya, bikin video seri soal itu. Anda tinggal nonton doang tuh. Ini udah berapa tuh ya? Udah episode ke-12 tuh ya, personal brand series. Anda bisa nonton ya di YouTube saya. Cari aja ya SKJ Buah personal brand series. Itu udah itu sampai 15 kayaknya. Videonya sampai 15 saya kasih buat Anda. Anda ikutin aja step by step-nya untuk membangun personal brand. Ya, prinsipnya selalu saya bilang begini, orang beli sesuatu di sosial media itu yang pertama dia tahu dulu, dia percaya dulu, dia tahu orangnya, dia percaya orangnya, baru dia tahu produknya dan percaya produknya, baru dia ke WA, baru dia hubungin. Nangkap ya, dia tahu dulu dan percaya dulu sama orangnya. Nah bangun personal brand itu saya nggak perlu jelasin sini, atau nanti deh saya live sendiri soal itu. Tapi kalau Anda mau tahu, Anda bisa nonton YouTube-nya gratis ya. Lalu yang kedua, Anda itu ada 15 video ya di YouTube. Lalu Anda baru kasih tahu produknya dan kenalin produknya, sampai dia bukan cuma tahu tapi dia udah kenal, dia udah tahu lebih detail. Nah baru arahin ke WA. Nah kalau udah sampai di sini, baru nih teknik follow up-nya gimana. Nah di luar itu, kalau Anda belum lakuin dua hal ini, Anda mau WA sampai berbusa juga nggak bisa. Oke ya, nangkep ya. Jadi saya asumsikan Anda yang di WA yang ketiga. Nah kalau seperti itu gimana? Nah ini kita bagi lagi orangnya ya. Kenapa orang nggak beli? Yang pertama ya, yang pertama adalah dia memang nggak ada duitnya. Nah kalau masalahnya soal nggak ada duitnya ya, masalahnya nggak ada duitnya atau barang Anda pricey ya, misalnya Anda jual Mercy atau jual apapun, dari awal ngomongin harganya berapa ya. Dari penawaran Anda sudah difilter, udah kasih tahu harganya berapa ya. Misalnya Anda jual barangnya emang harganya misalnya 10 jutaan gitu, dan ini nggak untuk semua orang. Ya udah dari awal, dari penawarannya, pas di step kedua, pas nawarin barangnya, Anda udah kasih tahu harganya berapa. Atau ngomongnya gini, harga mulai sekian. Contoh lihat nih, kalau orang jualan properti, harga mulai 700 jutaan. Jadi orang tahu, orang yang duitnya nggak nyampe 700 juta, atau orang cuma yang duitnya cuma ada 1 juta di dompet dia, itu juga udah ke filter sendiri, udah malu sendiri, dan akhirnya nggak ikut. Nanggap nggak? Jadi polanya seperti itu. Jadi jangan ibaratnya Anda sembunyiin harga, tiba-tiba Anda baru kasih tahu pas di WA. Ya banyak yang WA, tapi yang mundur teratur juga banyak. Jadi kalau memang harga produk Anda mahal ya, itu dikasih tahu di depan. Bahkan kalau saya itu dijadiin bahan copywriting. Saya bikin judulnya, ya wajar aja. Misalnya madu ya produknya, ya wajar aja madu ini harganya 400.000. Mau coba madu ada harganya 400.000. Madu taruhlah harganya 500.000 deh. Madu 25.000 ada nggak? Ada. Madu 15.000 ada nggak? Madu 10.000 ada nggak? Ada. Nah kenapa madu kita 500.000? Nah saya bikin dari judulnya, ya wajar aja madunya harganya 500.000.
Baru saya jelasin bawahnya. Soalnya madunya berasal dari ini. Ya, khasiatnya luar biasa banget. Banyak orang yang minum ini membantu meningkatkan imunitas, kesembuhan dari penyakit ini panjang. Gitu. Makanya ya wajar aja, apalagi desainnya ini dijual secara eksklusif, harganya memang harganya premium tapi kualitasnya dahsyat, tapi ini dijual hanya 1.000. Nah, misalnya begitu. Baru kasih, kalau Anda tertarik hubungin gitu. Jadi dari awal udah kasih tahu harganya berapa. Sehingga apa? Yang ketiga, sehingga ketika di WA dia nggak mundur teratur karena harga. Gitu. Jadi di awal udah difiltering dulu. Orang yang nggak punya duit jadi udah nggak akan usah WA. Gitu. Semua barang itu ada jodohnya. Ya, saya percaya itu. Coca-Cola, ya, kalau Anda beli di Hotel Bintang 5 itu start harganya 35.000 sekarang ya. Kalau Anda ke Hotel Mulia beli, start harganya 35.000. Ya. Coca-Cola yang sama, Anda pergi ke seberang Hotel Mulia, ya, di daerah sekitar itu ada kafe. Anda lihat, mungkin di Hotel Mulia sekitar 50.000. Di kafe mungkin sekitar 25.000, 30.000 ada. Ya. Dari kafe itu Anda ke seberangnya ada abang-abang buka warung jualan Coca-Cola yang sama, harganya cuma 5.000. Ya. Harganya cuma 5.000. Nah, tapi pernah nggak Anda ke Hotel Mulia, Anda beli 50.000 terus Anda gebrak meja. Weh, jangan nipu saya. Kok goblok amat, geblek amat jual Coca-Cola 50.000, di depan harganya 5.000. Pernah nggak? Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Padahal sama, produknya sama gitu, nggak ada bedanya. Tapi tetap ada yang beli nggak 50.000? Ada. Makanya jangan takut. Tapi bilang dari awal gitu. Tapi ditunjukin dari awal gitu. Nangkap ya? Jadi filteringnya dari awal soal duit. Nah, kalau orangnya memang nggak punya duit, mau di follow up juga susah. Jujur aja, mau di follow up juga susah. Bayangin gini, ekstrimnya Anda adalah sales Ferrari. Anda sales Ferrari, ada orang yang mohon maaf memang belum punya kemampuan untuk membeli Ferrari misalnya ya. Lalu Anda suruh gini, kayaknya dia belum tahu nih produknya. Ya udah, saya suruh dia test drive aja deh. Akhirnya orang ini Anda suruh, Pak, cobain Pak Ferrarinya. Enak banget ya kan. Udah cobain 20 menit, bagus nggak Pak? Bagus. Ya, luar biasa nggak? Luar biasa. Pak, tahu nggak? Ini bisa Pak dicicil Pak. DP-nya cuma 5% Pak. Bapak tinggal bayar sekian. Gitu. Menurut Bapak murah nggak DP-nya? Murah. Ya. Lalu Anda pakai teknik closing. Ya. Bapak mau DP sekarang apa DP besok? Ya. Bapak mau cash apa debit? Bapak mau bawa mobilnya sekarang, bawa ini di sekarang atau diantar besok? Ya tidak seperti itu, Bambang, ya kan? Nggak tidak seperti itu. Ya dong. Ya nggak? Ya, akhirnya Anda tawarin apapun, teknik closing apapun, nggak berhasil. Kenapa? Karena memang dia nggak ada duitnya. Gitu. Nah, itu udah permasalahan yang berbeda. Makanya kalau saya dari awal, kalau harga Anda pricey dari awal udah jelasin bahwa harga Anda memang mahal. Ya, sehingga yang follow up Anda, yang Anda follow up itu yang memang dia udah tahu harganya mahal dan dia tetap ngotot mau follow up gitu. Mau nanya-nanya sama Anda, berarti kan dia tertarik dan dia tahu diri bahwa dia punya duitnya gitu loh, ya. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi kalau harga Anda pricey supaya orang nggak muntaber ketika WA Anda dan Anda sebel, Anda di awal udah ngasih tahu, ya. Nangkap ya. Itu tips pertama. Nah, tips kedua juga, ya. Pastiin dia target market Anda yang memang butuh produk Anda. Gitu. Jadi maksudnya gimana gini? Kan tadi saya bilang ya, yang pertama Anda bangun personal brand Anda dulu. Orang harus tahu Anda, harus kenal, harus tahu Anda dan akhirnya kenal Anda, ya. Yang kedua baru dia tahu produk Anda dan kenal produk Anda, baru dia akhirnya WA. Nah, di awal memang waktu memperkenalkan diri Anda dan akhirnya mengenalkan diri Anda, dia kenal diri Anda dan akhirnya Anda perkenalkan produknya dan akhirnya dia tahu produknya,
Ini memang Anda di sini perkutat, pembahasannya itu berkutat soal bidang tersebut. Contoh begini, Anda punya jualan misalnya madu, ya, berarti soal kesehatan ya. Nah, postingan Anda tuh tentang diri Anda ngomongin tips-tips kesehatan, ya, ngomongin soal eh, tips-tips kesehatan secara gaya hidup sehat secara umum. Pas ngomongin produk dikit-dikit ngomongin tips beli madu, ya, kenapa kita harus minum madu. Jadi memang kita mengattract orang, membawa orang, mengedukasi orang ke orang-orang yang butuh dan interest terhadap bidang di produk tersebut. Jadi kemungkinan closingnya lebih mudah. Gini, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Anda jualannya madu, berharap orang closing madu. Anda tiap hari itu sharing motivasi. Jangan takut, ayo bangkit. Kita lawan virus corona bersama-sama. Lawan corona. Untuk Anda yang usahanya bangkrut, bangkit. Nah, enggak, tidak seperti itu, Bambang. Oke, orang mau bangkit, apa hubungannya dia bangkit sama beli madu? Ya kan? Nah, kebanyakan yang kayak gitu. Terutama Anda yang fansnya motivator, fansnya pembicara, atau misalnya Anda fans orang-orang yang sering ngomongin soal edukasi bisnis, ya. Produk Anda madu atau produk Anda misalnya baju. Produk Anda baju deh biar lebih ekstrim ya. Produk Anda baju. Tapi Anda memotivasi mereka, jangan pernah menyerah. Dengerin deh lagu ini. Jangan menyerah. Itu dikasih memang misalnya sama leader Anda, sama distributor Anda. Dia menyemangati Anda supaya Anda maju, ya kan? Supaya Anda jangan menyerah. Tapi Anda kasih itu juga ke calon konsumen Anda. Calon konsumen Anda nggak butuh motivasi dari Anda. Dia butuh baju Anda bagus atau enggak, bahannya oke atau enggak, trendy atau enggak, murah atau enggak, begitu. Jadi jangan sampai salah konten dari awal. Sehingga apa? Filteringnya udah terjadi. Filtering dari target marketnya siapa, interestnya apa, dan yang kedua adalah filtering dari kemampuan bayarnya seperti apa. Sampai di sini nangkap apa yang saya sampaikan? Coba komen dulu kalau Anda rasa ini bermanfaat, coba komen dulu bermanfaat. Ya, biar saya semangat nih, 46 orang komen dong bermanfaat gitu. Nah, kebanyakan orang dia nggak ngelakuin dulu profiling, filtering dua ini di awal. Akhirnya apa? Dia sebel. Kok banyak yang WA tapi nggak banyak yang closing? Ya iyalah, nggak sesuai target market dan orang yang nggak punya kemampuan untuk membeli produk Anda lagi. Begitu. Nah, dengan Anda maksimalin dua ini di awal dulu, melakukan filtering dua ini di awal, sebenarnya kemungkinan closingnya jadi lebih besar. Karena yang WA emang benar-benar yang serius dan Anda juga nggak makan hati ngebalesin WA-nya. Begitu. Nangkap sampai di sini? Aduh, itu dulu dah dipraktekin sebenarnya ya. Tapi walaupun saya akan ngasih yang lebih daripada Anda kepada Anda. Nangkap ya? Supaya Anda nggak sebel aja sih, itu penting soalnya. Oke, nah lanjut. Saya minum dulu ya, saking semangatnya nih. Minum air yang banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang komenannya harga, langsung dijawab atau enggak. Kalau murah, kalau harganya murah dan menurut Anda ya sebagian besar orang bisa belilah.
Anda suruh WA biar penasaran. Tapi kalau emang harganya mahal, ngomong di awal. Gitu. Harganya atau pakai bahasa mulai. Misalnya harga Anda 2 juta. Minimal paling murah 2 juta. Mulai 2 juta sih. Kalau mau silakan WA ya, karena kuantitinya sedikit banget. Tuh. Nangkep ya? Oke. Lanjut lagi. Nah, oke, berarti kita udah profiling ya bahwa nih orang punya duit, sama target marketnya tepat dan punya duit. Memang dia interest dan dia punya duit. Nah, ini udah enak nih. Kalau dia udah punya duit dan interest, berarti permasalahannya cuma satu. Cuma ada beberapa doang, sorry, nggak cuma satu. Yang pertama adalah, kenapa dia belum transfer? Yang pertama, masih ada pertimbangan di dia bahwa uang yang dikeluarin sama apa yang didapat itu nggak sebanding. Nanggap nggak? Kenapa orang nggak beli langsung padahal dia punya duitnya dan dia sebenarnya tertarik? Karena dia masih ada pertimbangan uang yang dia kasih itu dia ngerasa nggak sebanding sama value yang dikasih. Nah, kalau permasalahan seperti ini, yang kita follow up adalah kita sharing lagi sama dia lebih detail lagi ya manfaat-manfaat dari produk kita. Ya, Anda bedah lagi. Saya kadang-kadang suka begitu. Saya ke kafe, saya ambil produk saya nih, misalnya gelas. Saya taruh gelasnya di kafe itu, ya, di meja. Saya tulis, saya ambil kertas kosong dan pulpen. Tim saya, karyawan saya udah pasti tahu. Kalau saya udah suruh ambil kertas sama pulpen sendiri, lalu saya pergi, dia tahu saya akan ke kafe dan lakuin ini. Lalu saya tulis, ini sebenarnya orang kalau beli produk ini manfaatnya apa sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Saya banyakin terus sampai banyak. Nah, list daftar itu saya kirimin ke orang yang tadi nanya-nanya. Nih manfaat yang Anda dapatkan ya dari membeli produk saya. Terus saya tulis sampai banyak. Jadi dia tahu jelas gitu. Sekali saya kirim gitu, oh dia nggak begitu. Saya kadang-kadang saya detail lagi, saya kupas. Ada 10 manfaat, satu persatu saya detailin lagi. Saya post lagi, saya kirim lagi ke dia. Manfaat nomor satunya apa? Manfaat nomor 2-nya apa? Manfaat nomor 3-nya apa? Manfaat nomor 4-nya apa? Saya detailin semuanya, saya habisin. Ya, saya kirimin dia satu persatu. Tiap hari saya kirim. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah di edukasinya manfaatnya. Benefit produk atau bahasa simpelnya. Ya, bahasa kerennya tuh benefit produk ya. Bisa dalam bentuk list, kadang orang nggak ngeh, besoknya follow up lagi satu persatu. Dijelasin lagi. Setelah manfaat apa? Banyak orang yang ngomong kayak gitu juga banyak. Terus gimana dong? Saya nggak percaya, masih belum percaya. Kasih buktinya. Setelah manfaat-manfaat, kasih masuk ke sesi testimoni. Kirimin testimoni terus. Bisa seminggu full kirimin testimoni. Jadi coach itu follow up-nya tiap hari? Yes, tiap hari. Sampai kapan? Sampai dia beli atau sampai saya di blok? Toh saya yakin kok produk saya bermanfaat. Ya, saya kalau jualan produk sebelum saya jual, saya yakin dulu, saya udah bener-bener yakin 1000% produk ini bermanfaat. Uang yang dikasih orang sama saya, ya, sama apa yang saya berikan, memang lebih banyak apa yang saya berikan. Nah, saya yakin dulu. Gitu. Itu hal yang penting. Itu udah sebelum ngomongin teknis ini, itu yang harus udah kita yakinin bahwa produk ini bisa bermanfaat banget buat orang. Nah, itu penting, ya kan? Ini penting banget. Tapi kan itu harusnya udah dari awal, itu udah mindset dasar. Kalau Anda belum yakin, jangan pernah jualan. Ya. Dan di zaman sekarang jangan nunggu yakin dulu. Ya. Jadi bikin diri Anda yakin sendiri, jangan nunggu keadaan meyakinkan Anda. Mana ada keadaan meyakinkan Anda? Nggak ada produk yang sempurna soalnya. Anda yang mesti yakinin diri Anda sendiri. Ya, dengan segala cara untuk berani jualan. Gitu. Jangan nunggu keadaan. Jangan nunggu 1000 testimoni baru Anda jualan. Udah telat. Kenapa? Karena kalau udah ada 1000 testimoni berarti udah ada 1000 penjualan. Itu prinsip tuh. Ya kan?
Jangan nunggu 1000 testimoni untuk jualan. Kalau perlu pas nggak ada testimoni, Anda hajar jualan. Anda lah yang jadi testimoni, itu lebih dahsyat. Gitu. Ya, nangkap ya. Jadi hajar dulu. Nah, pertama benefit, follow up benefit. Sampai kapan, Pak? Ya, sampai udah habis nggak ada yang ngomongan benefit. Baru yang kedua, testimoni. Wah, berarti kita beruntun terus dong. Yes. Ya, dia apa namanya? Anda nggak beruntun pun, mungkin suatu saat dia juga blok Anda. Jadi nggak ada ruginya. Ya, nah biasanya kalau dia udah tahu, dia udah punya duit, dia interestnya sesuai dengan kita, dia beli kita udah kasih tahu benefitnya, dia udah dapat juga provennya bahwa testimoni. Jadi tadi benefit terus, baru testimoni terus. Nah, kemungkinan harusnya dia beli. Nah, kalaupun belum beli juga, Anda lakuin strategi ketiga, yaitu keterbatasan. Ya, gitu, keterbatasan. Banyak banyak penjual, permasalahannya tuh satu. Kalau ditanya orang, ya, ditanyain orang nggak jelas, karena terlalu rakus malah akhirnya nggak jelas. Contoh begini, ditanya orang, saya tanya sama orang, kamu punya produk ya, produknya misalnya baju. Oke, kamu punya baju. Berapa target kamu sebulan jualan baju ini? Sebanyak-banyaknya, coach. Nah, orang yang ngomong sebanyak-banyaknya itu nggak pernah mencapai apa yang dia pengen. Dia nggak pernah mencapai goalnya. Karena dia nggak bisa mendefinisikan sebanyak-banyaknya itu seperti apa. Segala sesuatu yang nggak bisa diukur itu nggak bisa ditingkatkan dan nggak bisa dikurangi. Ya kan? Jadi jangan ngomong sebanyak-banyaknya. Ya, kalau bisa habis semua, coach, hari ini juga. Bakar aja kalau mau habis semua, ya kan gitu. Jangan begitu dong, Bambang. Iya kan? Nah, terus gimana dong, coach? Ya bikin. Paling simpelnya gini. Ya, kalau Anda tipe moderat ya. Bulan lalu aku berapa? 100. Ya udah, target bulan ini naikin aja. 10%, 20%. 10% lah, jadi 110. Tiap bulan naik 10% kan juga udah lumayan. Harus bersyukur, coy. Bener gak? Kalau di zaman sekarang, di zaman ini, sama bulan lalu aja udah harus bersyukur. Karena prediksi Menteri Keuangan dan prediksi dunia bahwa ekonomi kita tahun ini minus. Ya, bukan ngalamin kenaikan, ngalamin penurunan. Ya kan begitu. Saya nggak mau ngomongin politik di situ ya. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, jadi bikin target yang terukur. Contoh ya tadi ya, dari 100 naik ke 110. Nah, 110 itu kan target bulanan. Bagi jadi target harian. 110 bagi 30 dapat berapa? Dapat sekitar 38 lah. 38 ya. Ya. 38 ya, 36 lah ya, 38 lah. Nah, 38. Ya udah. Berarti target 110, target harian 38. Nah, 38 inilah yang menjadi limitasi yang Anda bagikan ke orang. Nah, ya. Bagaimana supaya closing 38? Pastiin yang nanya-nanya 100 minimal. Ya kan? 100 kebanyakan. Minimal yang nanya-nanya 50. Ya, ini rumus jualan, Kalau Anda mau jualan sesuatu, pastikan ya, yang calon pelanggan Anda itu lebih banyak daripada produk yang mau Anda jual, jumlah produk yang mau Anda jual. Jadi kalau Anda mau kejual 38, pastiin Anda punya calon pelanggan tuh 50 minimal. Ya kan? Itu kalau mau jualan. Kalau mau beli barang, Anda mau belinya satu barang, pastiin yang jualan, yang menjual ke Anda lebih dari 2 orang. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa bandingin dan kita suruh mereka perang untuk kasih harga yang lebih murah ke kita. Gitu. Jangan ke satu toko beli apa? Beli baju. Oh ya, bagus tuh. Ya udah beli. Ya beli, nggak ada perbandingan. Tapi baju yang sama ada di toko A, Anda cari ada di toko mana lagi? Toko B. Nah,
dibandingin, kata toko A saya dapat harga segini, kok toko B nggak bisa dapat? Ya udah dapat lebih murah, bandingin lagi ke toko A, saya udah dapat harganya lebih murah, ada bonus nggak? Oh ada bonus, beli baju gratis celana, tawarin lagi ke toko B, saya dapat baju sama celana dari toko itu, kamu bisa kasih apa? Sampai serendah-rendahnya baru beli. Nah jualan juga dibalik, kalau jualan pastiin calon pelanggan kita lebih banyak dari jumlah produk yang mau kita jual. Misalnya tadi target 38 berarti 50 orang. Nah 50 ini diinfoin semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya produk saya hanya jual untuk 38 orang hari ini. Ya, sedangkan yang nanya-nanya dari tadi orangnya sudah 50-an orang. Itu sebabnya siapa cepat dia dapat ya. Jadi bikin kelangkaan. Dari 50 orang ini ada satu transfer, jeder. Berarti sisa kan 49 yang masih nanya-nanya kan. Nah tapi tadi target kita 38, udah kurang 1 jadi 37. 49-nya WA lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ya sisa tinggal 37 lagi. Ini ada yang transfer baru aja, kirimin bukti transfernya. Ada yang closing lagi, mohon maaf Bapak Ibu, ada lagi sisa 36. Ada lagi transfer, sisa 35 Bapak Ibu. Ya, transferan tiba-tiba kekirim banyak tuh. Ya ampun Bapak Ibu, udah sisa 29. Bapak Ibu, mohon maaf sisanya 19. Aduh Bapak Ibu, dengan sangat terpaksa saya mau bilang sisa tinggal 9 lagi. Sedangkan masih ada 30 orang yang nanya-nanya. Siapa cepat dia dapat ya, jeder abis, udah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, abis kalau mau besok aja ya. Begitu. Asik. Makanya saya nggak pernah bilang gini, produk Bapak ready stock nggak? Oh, saya ready stock. Bapak telepon malam, saya kirim. Bapak telepon pagi, saya kirim. Nah, orang-orang yang kayak gitu di Indonesia, dia akan apa? Dia nggak akan beli. Kenapa dia nunda-nunda? Itu si YSKL punya ready stock kok, besok-besok aja belinya. Nah, saya kalau ditanya, produk Bapak ready stock nggak? Yang ready stock untuk hari ini 38 doang. Ya, kalau mau Bapak beli. Kalau misalnya Bapak beli, kalau misalnya nanti ada orang langsung beli 38, berarti habis Pak. Kalau mau besok lagi. Begitu. Jadi orang punya alasan yang kuat untuk transaksinya hari ini aja. Untuk transaksinya sekarang juga. Nah, itu yang harus Anda punya. Jangan Anda gini, harga berapa? Segini. Oh, segitu. Ya udah. Ya udah, mantap. Gitu, nggak gitu. Ya udah, oke. Ntar saya mikir-mikir dulu. Saya tanya istri saya dulu. Ya. Tanya sama dia. Kalau tanya istri dulu, yang istri bilang ini, saya tanya suami aja dulu. Anda ikut arisan gak nanya suami Anda. Biar kan, beli barang nanya suami, udah jelas-jelas bermanfaat nanya suami. Lucu sekali. Iya tidak dong. Ya kan? Saya mikir-mikir dulu. Kan udah sekolahnya udah. Ya pas sekolah mikir. Ya kan, kalau beli mah bayar, bukan dipikir juga nggak datang barangnya. Ada-ada aja. Ya. Nah, terus gimana? Nah, itu ya tadi ya, bikin ketersediaan. Nah, ada nih beberapa orang yang akan ngomongnya gini. Oke, saya pikir-pikir dulu. Ya, yang kedua nanya suami dulu. Ya, atau tanya yang ketiga ya, atau sebaliknya nanya istri dulu. Atau yang ketiga kadang-kadang saya tanya anak-anak dulu ya. Nih kalau sama bocah, saya tanya papa mama saya dulu ya. La elah, udah punya duit sendiri pakai nanya bapak emak. Kan begitu, kadang-kadang ada kan yang kayak gitu. Ya Anda pacaran tidak nanya bapak mama Anda. Ya giliran beli barang nanya bapak mama, luar biasa. Ya. Atau ada yang ngomong lagi, saya nunggu ada duitnya. Pernah nggak? Nah ini prinsip nih, ini penting. Ini prinsip dan ini penting. Ya, ini prinsip dan ini penting. Prinsipnya begini, ketika kita follow up orang, kita harus dapat duit atau dapat transferan. Kalau nggak dapat duit, harus dapat waktu. Maksudnya gimana? Dapat waktu untuk follow up lagi. Jadi gini, contoh. Saya tanya istri saya dulu ya. Lalu jangan bilang begini, oke Pak, saya tunggu ya. Saya tunggu kabar baiknya. Ya kan? Ya, saya tunggu kabar baiknya. Nanti Anda tanya sama dia. Kan nunggu kabar baik doang kan? Ya, besoknya Anda follow up lagi. Pak, udah nanya istrinya belum? Pak,
apa kabar? Terus dia bilang baik. Ya udah, berhenti udah chattingannya. Kan cuma nunggu kabar baik doang. Udah saya kabarin, saya baik. Pecah. Nah, terus gimana dong? Nah, begini cara mainnya, bosku. Begini cara mainnya. Kalau dia bilang gini, saya nunggu istri saya tanya istri saya dulu ya, saya tanya suami saya dulu ya, saya pikir-pikir dulu ya dan lain sebagainya. Anda nanya, oke Pak, Bapak nanya istri Bapak aja dulu. Saya bisa dapat kepastiannya kapan? Jadi minta waktu yang jelas. Gitu ya, minta waktunya jelas. Saya tanya suami saya dulu ya. Oke Bu, Ibu boleh nanya oke Bu, Ibu tanya dulu aja sama suaminya supaya lebih enak gitu ya. Supaya lebih mantap, tanya dulu aja sama suami. Tapi saya dapat kepastiannya dari Ibu kapan? Nah, dia ngomong nih. Biasanya saya bercandain. Dia ngomong gini. Ini misalnya hari apa sih nih? Rabu. Senin deh saya infoin, biasanya begitu, atau minggu depan deh saya infoin. Biasanya saya bercandain. Buset Bu, lagi pisah, lagi suaminya lagi beda rumah Bu. Hehehe, bercanda. Abis kabarnya sampai Senin. Hehehe, gitu biasanya saya. Gitu. Kalau di online tuh biasa. Buset Bunda cantik, lagi pisah rumah sama suaminya, lama amat nanyanya, bercanda Bunda cantik gitu. Ya kan, biasanya begitu ya. Masa nanya sama suami, nanya sama istri, orang serumah kok, sekamar seranjang malah, sampai minggu depan baru dapat kepastian. Jadi ketemu nggak ngomong gitu ya kan. Nah biasanya dibecandain begitu ya. Saya tanya istri, saya tanya itu. Biasanya saya bercandain gitu baru ngomong gini. Misalnya ini hari Rabu ya. Kalau besok saya bisa dapat kepastiannya nggak? Soalnya kuotanya cuma 38 doang. Gitu. Ya, itu biasanya yang saya ngomong kayak gitu. Nangkep ya. Jadi dapetin waktunya. Saya pikir-pikir dulu ya. Boleh Pak, silakan Bapak pikir-pikir dulu. Saya dapat kepastiannya kapan? Nah itu kan berarti kita udah dapat waktunya nih, waktu untuk follow up. Kalau Rabu dia bilang Senin, nego jangan Senin. Tanyain kalau besok gimana? Besok wah besok nggak bisa. Gitu, saya besok belum bisa, saya belum ada keputusannya besok. Biasanya saya bercandain lagi. Buset Bapak. Ya, buset Bapak, berarti seharian nih mikirin produk saya nih, dahsyat bener dah gitu. Kan dia bilang saya mikir-mikir dulu sampai besok pun gak bisa, buset gitu. Nah, bercandain aja, bikin lucu-lucuan aja, tapi dapat waktu yang pasti. Jadi pas kita minta waktunya dia pasti ngasih waktunya panjang. Abis ngasih waktunya panjang, mundurin waktunya, nego mundur waktu. Kalau nggak bisa nego duit, nego waktu. Itu prinsip dalam bisnis. Mau bisnis kecil, bisnis gede, bisnis ikan teri, bisnis ikan kakap. Gitu cara mainnya. Begitu, gengs. Minum dulu dah. Ya, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat nggak? Komen dulu dah bermanfaat. Kapan sih saya nggak ngasih hal-hal yang bermanfaat, bener nggak? Besok pagi saya kasih informasi penting. Ya, ada salah satu sahabat saya akan sharing hal-hal yang bermanfaat juga, tapi terbatas. Hanya sekitar untuk 200-an orang gratis. Ya, sama bermanfaatnya seperti ini. Komen dulu dong bermanfaat gitu. Jadi saya semangat nih sharingnya. Tambah lama tambah hot nih. Wadah. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau nggak dapat duit, dapat waktu. Ya, Anda udah nangkep ya. Kalau nggak dapat duit, dapat waktu. Dari waktu Anda nego waktu. Akhirnya ketemu deh. Ya udah deh. Jumat gimana Jumat? Ya udah Jumat. Berarti Jumat saya dapat kepastiannya ya. Siap. Nah, kalau dia emang beneran beli, tadi udah filternya, dia target market Anda, dia punya duitnya, Anda udah kirim dia manfaat-manfaatnya, Anda udah kirim dia testimoninya, Anda udah bikin kelangkaannya semuanya ya. Udah bikin dia dilimitin, terus dia masih dia masih mikir-mikir lagi dan dia nego waktu ya. Terus pas Anda hubungin nih, dia bilang Jumat. Pas Anda hubungin, tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin dong. Anda WA,
ya Anda WA gak dibales, atau misalnya kayak tadi tuh, kalau sudah ditanya kepastian tapi yang bersangkutan nggak komen dan nggak balas lagi, gimana coach? Nah ini ada dua nih. Buset, udah jam mau setengah 12 nih ya, udah 11.13, 11.15, gokil ya, udah hampir sejam nih ngoceh-ngoceh begini nih. Udah sejam nih, luar biasa. Ini mau lanjut atau enggak nih? Komen dulu, lanjut atau enggak nih? Kalau lanjut, komen lanjut. Nih saya ngoceh-ngoceh dari tadi, tetangga denger kali ya. Semangat bener soalnya. Iya dong. Berbagi tuh harus semangat. Ya. Sometimes orang tuh kalau ada duitnya aja baru semangat. Kalau saya nggak ada duit, ya bisa berbagi, saya usahakan berbagi. Gitu. Makanya saya nggak pernah takut susah, nggak pernah takut hidup miskin. Ya saya juga dari bawah, dari anak gang, nggak pernah takut soal hal-hal yang nggak jelas. Gitu ya, berbagi is berbagi, harus terus dilakuin ya. Iya. Nah lanjut. Nah Kak, gimana tadi caranya supaya Anda pas lagi udah mau follow up pas Jumat, bahkan pas kita minta harinya dia udah nggak bales lagi, gimana nih caranya? Nah ini ya ada dua jurus nih, di dunia online shop nih. Kalau Anda bertindak sebagai admin atau mimin, ya min kurimin, Anda nggak menunjukkan bahwa Anda bosnya di bisnis ini, ya Anda bisa foto produknya tapi udah dibungkus pakai bubble wrap. Ya, Anda udah bungkus. Ya, Anda udah bungkus nih produknya, lalu Anda fotoin. Ceklek, ya Anda fotoin ya, jelek. Anda kirim dah ke Anda kirim ke konsumen, Anda fotoin ya jelek. Anda kirim ke konsumen. Anda bilang begini sama dia, ya. Anda bilang begini sama dia. Maaf nih, Pak atau Bu, barang Bapak enggak gini. Selamat pagi Bapak atau Ibu, harus antusias. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Wah, dahsyat banget nih. Barang Bapak Ibu sudah saya bubble wrap dan siap dikirimkan. Kebetulan saya sudah bilang sama bos saya bahwa Bapak akan saya sudah sebenarnya barang ini terbatas banget dan hampir habis karena yang menjual bukan hanya saya saja, tapi saya sudah bilang untuk di-keep satu untuk Bapak Ibu. Sayang banget Bapak Ibu itu sebabnya Bapak Ibu bisa transfer sekarang juga ke saya nggak enak nih abis itu lanjutin. Saya nggak enak nih sama bos saya karena saya dari tadi udah ngejagain supaya ini di-keep untuk Bapak atau Ibu. Ya, kalau udah transfer mohon konfirmasi langsung ke saya ya, biar langsung saya kirim. Gitu. Nge-pushnya begitu. Anggap ya. Terus dia WA. Oke. Sebentar sore ini saya kirim. Besoknya nggak ada transferan, sampai besok nggak ada transferan. Bisa WA lagi. Ya Pak Bu, ya saya udah bilang sama bos saya besoknya sore ditransfer, tanya sampai hari ini nggak ditransfer. Ya mau bos saya galak lagi, mau nggak mau dia bilang ya udah itu barang buat kamu aja. Sedih banget hati ini Bapak Ibu, emot nangis. Tek. Wah luluh langsung. Ya itu cara pertama ya, bisa dilakuin cara pertama. Atau cara kedua. Cara kedua nih begini ya, kita ulang lagi ya profilingnya. Dia ini punya kemampuan beli ya. Dia juga sesuai dengan target market, dia emang interest sama produk kita. Lalu juga kita udah kasih dia follow up soal benefit produk. Kita juga udah kasih dia follow up soal testimonial. Lalu yang ketiga, kita juga udah kasih keterbatasan. Dia pun masih mikir-mikir, dia pun masih bilang bahwa dia mau mikir-mikir dulu, mau ngomong sama suami, mau istri, anak, cucu, semua dia omongin dulu. Dia mau bikin pengumuman dulu kali di RT, nanya tuh semua sama teman-teman satu RT-nya dia, gitu ya. Nah, dan akhirnya kita follow up dan dia belum bales juga, kita ngomong sama dia, cairin WA-in dia gini ya. Tadi kan pakai cara ngedorong nih, gua udah bungkus ini. Nah pakai cara gini,
Hai Bapak atau Ibu, kalau tahu namanya lebih bagus, misalnya Hai Pak Joko, Bu Joko, Hai Pak Joko atau Bu Murni, misalnya gitu ya. Apa kabarnya nih? Hehe, kalau nggak jadi beli produk saya juga nggak, apa namanya? Bagaimana jadi pesan produk saya? Tanda tanya. Kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Yang penting tali silaturahmi kita jangan sampai putus. Saya sedih banget, apa namanya, kalau cuma masalah nggak beli aja akhirnya bapak ibu nggak mau chat-chatan lagi sama saya, ya kan, karena menurut saya pertemanan itu lebih penting daripada sekedar uang, gitu ya. Sukses terus, sehat terus keluarganya, lancar terus rezekinya, meroket terus bisnisnya. Terima kasih ya, ya. Apa namanya, selamat sore, selamat malam, gitu, kirim. Waduh, luluh tuh orang. Jadi kalau misalnya dari segi logik kita udah logik nih, benefit udah dapet, testimoni udah ada, kita udah limitin, harga juga udah spesial, lalu juga apa namanya, dia juga dikasih waktu mikir-mikir, jadi udah secara logik nih jalan, jang, belum kena juga, tak kenain feelnya, ya. Kalau logika nggak bisa masuk, kenain perasaannya. Wah, digituin. Orang kami, buset, baru kali ini ketemu penjual yang kayak gini, beli nggak apa-apa, yang penting ini, gitu. Wah, di situ bisa luluh. Oh, belum luluh juga. Kita sentuh lagi feelingnya, besok kita tanya lagi, apa kabar, semoga keluarga sehat selalu ya. Nggak dibales juga nggak apa-apa. Saya cuma just make sure aja bapak ibu dalam keadaan sehat. Sukses terus ya, gitu. Gitu. Follow up habis-habisan. Baru nanti dia galau. Kalau pas sampai dia yang nanya duluan produknya, langsung sikat miring. Nangkep ya? Gitu gengs, caranya gengs. Aduh, gokil dah pokoknya gitu. Nah, gini, WhatsApp, follow up ini, teknik follow up ini penting. Ya, tadi yang saya bilang ya. Anda bikin tuh skemanya. Sebenarnya itu bisa jadi framework. Masuk dari sini, target marketnya harus sesuai, internetnya sesuai, dan dia punya duit. Kita udah ngomong harga dari awal, misalnya begitu ya. Lalu juga baru ke WA. Dari WA udah follow up benefitnya, ya. Dari benefitnya kita kasih provennya, testimoninya. Dari testimoninya kita kasih limitasinya lagi. Dari limitasinya lagi kita kasih lagi dia waktu untuk berpikir baru dia kita melelehin lagi pakai feelingnya. Ya nggak beli juga nggak apa-apa, tenang aja, yang penting kita bisa temenan, siapa tahu kita masing-masing punya peluang yang lain yang bisa dikolaborasikan, santuy aja, yang penting mati silaturahmi. Saya mah nyarinya bukan uang, nyarinya peluang, karena di mana ada peluang di situ ada uang. Peluang itu dapatnya dari mana? Dari orang-orang seperti Anda. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu kita berjodoh di kesempatan yang lain. Begitu Bambang. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, semakin lama ya, semakin lama, saya mau bilang ini, semakin lama ya, leads ya, mendapatkan calon pelanggan baru itu semakin sulit atau semakin mahal. Kalau di ads, kalau Anda pakai advertising, semakin lama semakin mahal. Jadi kemampuan mengkonversi dari calon pelanggan menjadi pelanggan menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Dan menariknya seperti ini, pertanyaan saya sama Anda. Berapa harga yang dibutuhkan, berapa budget marketing yang dibutuhkan untuk memfollow up orang? Yes, almost zero, hampir nol. Kuota internet memang tiap bulan kita beli, ya kan? Tapi banyak orang, gimana nih, ad spend-nya dinaikin lagi dari 1 juta per hari jadi 2 juta, jadi 5 juta, biar omset meningkat berapa kali lipat. Tunggu dulu. Ya, cara naikin omset bukan cuma ngegedein advertisingnya doang, itu cuma satu bagian. Tapi teknik follow up-nya gimana? Udah maksimal belum follow up-nya? Kalau belum maksimal, hajar dulu follow up maksimal. Ibaratnya kayak jeruk, ya. Satu jeruk bisa menghasilkan 1/4 gelas jus, ya. Daripada Anda banyakin jeruk dulu, beli jeruk, berarti harus beli 4 biar jadi 1 gelas. Pertanyaannya, ini jeruk yang diperes udah maksimal semua belum? Jangan-jangan kalau kita lebih kenceng aja dikit, lebih serius dikit, diputernya 2 kali, bisa dapat setengah, bahkan bisa dapat 1 gelas jeruk, ya kan? Jadi nggak perlu beli banyak,
Begitu Bambang. Ya. Nangkep ya? Sampai di sini yang pengen saya sampaikan bermanfaat kan nih? Semangat bener nih saya nih. Ya, by the way besok pagi nanti lihat postingan saya. Ada teman saya juga, sahabat saya juga yang ingin berbagi kepada Anda secara gratis. Saya berhasil membujuk dia untuk berbagi sama Anda secara gratis. Pengumumannya besok pagi. Semoga saya bangunnya nggak siang dan semoga Anda juga liatin ya. Saya nggak tahu jam pastinya saya akan sharing jam berapa, tapi pasti pagi lah. Kenapa saya nggak tahu pasti? Saya nggak tahu pasti besok pagi. Saya bangunnya siang, pagi, atau subuh, atau ya saya nggak tahu, belum tahu gitu ya. Nah, baru buka acara Pak Yes mau tanya nih, apa bedanya soft selling pakai hypnowriting sama hypnoselling? Jujur aja, itu mah nama-namaan orang aja. Bisa-bisanya aja orang kasih nama aja biar kelihatannya beda. Isinya sama aja nggak? Sama aja. Ya, hypnowriting, hypnoselling, besok hypno speaking, besok hypno gemerincing, besok lagi hypno apa ya, ya itu bisa-bisaan yang ngoceh aja. Gitu, biar kesannya beda. Saya mau bilang ilmu jualan mah itu aja, nggak ada yang beda. Cuma masalahnya Anda action atau enggak. Saya selalu bilang sama semua orang, saya nggak kekurangan ilmu untuk strategi jualan. Sama sekali saya nggak kekurangan ilmu. Saya cuma kurang orang yang benar-benar mau praktekin sungguh-sungguh. Karena banyak orang udah dapat ilmunya juga nggak mau praktek, males. Itu yang bikin dia miskin. Ya. Orang miskin itu bukan karena nggak ada duit, karena dia nggak bisa praktekin apa yang di otaknya jadi duit di rekening. Itu orang miskin. Gitu. Pemikiran mah semua punya pemikiran, alur berpikir semua juga punya alur berpikir, strategi semua juga bisa dikasih strategi. Tapi yang mindahin dari otak jadi duit di rekening, nah itu yang nggak banyak. Gitu. Nah nggak Mbak? Iya. Kayak gitu. Orang miskin tuh bukan orang nggak punya duit, orang yang bisa pindahin apa yang di otak dia diwujudin jadi duit di rekening. Itu orang miskin. Jadi cuma dari sebatas pemikiran wacana gitu. Dengar lagu reggae terus bangun tidur lagi, wacanoi. Nah itu dulu saya suka reggae gitu, Ras Muhammad kalau nyanyi begitu, wacanoi gitu, wacana, orang banyak wacana. Nangkap ya, bermanfaat, masuk ya. Oke, nangkap ya. Jadi itu prinsipnya. Nah itu yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Kalau Anda rasa bahwa live saya ini bermanfaat, Anda bisa invite teman Anda, tim Anda, keluarga Anda, siapapun, partner bisnis Anda untuk masuk ke grup ini. Karena grup ini nggak bisa di-share lagi ke luar. Semua live ini nggak bisa Anda download dan Anda share keluar. Jangan salahin saya, salahin. Ya betul sekali. Ya salahin Facebook juga nggak boleh, karena ternyata ada peraturan di Facebook kalau grup sudah lebih dari 5.000 ya kalau nggak salah. Kalau udah di setting di awal close group nggak bisa jadi open group lagi, itu masalahnya gitu ya. Anda bisa invite mereka ke sini dan mereka bisa mempelajari semua live saya. Anda juga kalau mau pelajari live saya bisa lihat di fotos atau videos, itu kumpulan live saya semua ada di sini. Bahasnya kayak gini-gini juga, seru-seru juga. Anda bisa nontonin aja daripada Anda nontonin gosip, nontonin corona tiap hari. Anda nggak nonton corona akan bertambah. Jadi nggak usah nambah-nambahin kepusingan diri Anda. Iya, kalau emang nonton corona membuat Anda dapat duit, tontonlah corona itu. Kalau membuat Anda nggak dapat duit, berarti Anda lakukan aja tugas Anda, yaitu apa? Tetap di rumah, cuci tangan, gitu ya. Apalagi sih? Ya yang dibilang-bilang pemerintah itulah. Selebihnya nggak usah ditonton. Ya, menuhin otak aja. Ya, kecuali Anda nonton corona, Anda dibayar ya. Setiap menit yang Anda tonton Anda dapat 1 juta. Saya nonton. Karena nggak kayak gitu saya nggak tonton. Selentingnya ya dengar dari orang, dengar dari mana, lihat instastory orang, lihat di Facebook orang, udah gitu. Saya nggak mau kepo.
Selebihnya saya mikir bagaimana strategi jualan begitu ya. Terus ada orang gini, aduh Pak Yeskil saya takut invite tim saya masuk ke sini, nanti malah beli jualan Bapak, malah fokus jualan Bapak daripada maksimalin di tim saya. Woi, jangan berpikir begitu, gengs. Ingetin aja dari awal. Ini ilmunya bagus, tapi orangnya tuh suka jualan. Ya udah, apa yang dijualin gak usah dibeli aja. Ngomongnya begitu. Ya, gak usah dibeli aja. Yang penting Anda dapat ilmunya aja. Gitu. Itu juga bisa. Terserah sih. Gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Besok pagi saya akan informasikan, ada teman saya juga, sahabat saya, yang akan sharing banyak sama teman-teman bagaimana dia strategi jualan juga, ilmunya juga daging juga, tapi sharingnya kayaknya nggak bisa di Facebook gitu, kayaknya di grup WhatsApp. Nanti saya bikinin grup WhatsAppnya, Anda bisa masuk besok pagi. Satu grup WhatsApp kan cuma 250 orang ya, berarti cuma 250 orang yang bisa masuk. Satu grup ini sekitar 23.000 ya, sekarang udah 23.100, hampir 23.100. Ya berebutlah Anda masuk ke grup WhatsApp 250 orang. Kemungkinan saya nggak bikin banyak grup soalnya, karena ngabis-ngabisin baterai banyak grup ya. Jadi paling sekitar ya saya lihat deh besok gimana. Tapi yang pasti paling saya di awal buka satu grup aja. Semoga Anda termasuk 250 orang tercepat. Oke? Udah itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses terus untuk Anda. Bye bye.